Ya, Bang Pandana Baban, apakah yang bisa di-capture dari rekonstruksi tadi? Sudahkah cukup transparan? Sudahkah cukup menjawab pertanyaan publik terkait dengan motif dari 78 adegan tadi? Kalau dari saya tidak relevan lagi mengkomentar itu. Karena sudah banyak yang jago-jago. Tapi? Kalau saya terus terang lebih fundamental, ini saatnya perombakan habis-habisan di Polri. Kalau mau. Jadi tadi ngabalin bukan mengulangi lagi 4 kali presiden. Presiden perlu keluarkan instruksi. Lakukan perombakan. Jadi kalau lihat semua kantor polisi di Indonesia ini sekarang, itu ada baliho-baliho presisi. Presisi ini lipstick daripada Sigit. Boleh Dulu sambil diarahkan ke kamera, Bang? Sorry, Bang. Sambil diarahkan ke kamera, boleh? Nih. Dulu zaman Tito itu namanya promoter. Profesional, modern, terpercaya. Ini presisi. Ada 8 komitmen Kapolri di sana. Ya. Kalau ini berjalan, nggak akan terjadi Sambo. Kalau berjalan ini. Tetapi terus terang aja, sebenarnya sudah salah kaprah mendasar. Polisi ini punya tribrata. Sangat agung, sangat mulia. Menjaga hak-hak rakyat dari kemanusiaan, menegakkan keadilan, bukan main. Kemudian ada lagi catur prasetya. Bukan main, dia punya apa? Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, memperapakan hak asasi dan segala macam. Tetapi semua ini tenggelam oleh mode-mode show, promoter, presisi dan sebagainya, gitu loh. Hakikat. Dan saya juga waktu itu di Komisi 3 terakhir yang saya tidak sependapat supaya dilakukan revisi daripada kepolisian. Saya pikir kepolisian itu institusinya sudah sangat bagus. Sudah sistematis, sudah ini. Yang menjadi rusak sistem itu, itulah yang Satgasus. Dan juga polisi sampai sekarang masih susah menghilangkan pengaruh jenderal-jenderal yang sudah pensiun. Satgasus sudah dibubarkan, Bang Panda. Apanya? Satgasus sudah dibubarkan saat ini. Iya, tapi sudah merusak sistem. Ini ambil salah satu contoh di majalah saya. Ini dari Kabar Reskrim. Dia bilang penyidik harus berani tolak perintah salah. Ini di bulan November. Kenapa nggak jalan ini? Lebih hebat Sambo. Nggak ada cerita, dia anulir lah ini Kabar Reskrim ini. Propam itu kan polisinya polisi. Kalau kantornya di Mabes itu di bawah kamar kerjanya Kapolri. Begitu apanya itu strategisnya. Dan bagaimana Propam ini saya sendiri sudah pernah bicara dengan beberapa Kapolri, itu bisa menentukan satu perkara perdata atau pidana. Kapolda Jawa Timur, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Sumatera Utara pernah cerita ke saya bagaimana mereka tidak berdaya menghadapi Propam. Gitu loh. Super. Jadi kalau saya rasa semua sekarang ini kesempatan emas buat Jokowi, Presiden. Ini kesempatan emas untuk Republik ini rombak habis-habisan. Sekarang kan sudah ada pencopotan, kemudian mutasi. Ada juga kena pelanggaran kode etik. Maka itu saya nggak heran terjadi yang tadi dikomplain segala macam, itu output daripada caruk marut yang ada gitu loh. Kalau mau betul-betul rombak, Perombakan perbaiki. semacam apa itu Bang Panda? Apa ya? Perombakan besar-besaran seperti apa misalnya? Perombakan ya Presiden tahu lah itu, nggak usah diajari, ya kan? Perombakan bagaimana? Artinya apakah mesti ganti Kapolri atau ganti ini atau banyak pilih orang-orang yang punya kredibilitas. Banyak ya polisi-polisi yang saya tahu yang bersih, yang bintang jenderal-jenderal yang bersih juga banyak. Nah, yang kedua, mampukah dikampanyekan sekarang di kalangan tubuh polisi oleh Presiden sendiri bahwa apa yang dikatakan Hugeng, suap dan sogok itu adalah penghinaan. Jadi dari
Hugang Kapolri terakhir tahun 71, habis itu sudah ada 50 Kapolri, satu pun Kapolri ini tidak ada yang berani ngomong nama Hugeng. Baru Sigit, dia Kapolri rindu sosok Hugeng. Dan kalau kita datang ke Mabes Polri, begitu di teras gambar Hugeng besar. Betul-betul dia mengkampanye. Tidak ada Kapolri sebelumnya ini yang berani ngomong Hugeng. Sebenarnya udah start yang bagus, tetapi dia sudah berada di dalam rel yang sudah salah kaprah, yaitu keluarkan begini, niru-niru Tito, gitu loh. Tapi kan ada visi misi yang jelas di sana untuk membuat Ada Polri 8 makin. komitmen juga. Ini sangat jelas. Tribrata ini sangat jelas. Ini Pak Sompi ada di sinilah yang polisi. Apa sumpah polisi dan segala macam, catur prasetya, ini sangat jelas. Nggak perlu diembel-embeli lipstick, nggak usah dibikin lipstick kayak model-model presisi. Bang, semua itu sangat kami dukung, tapi pertanggungjawabannya gimana nih terhadap kasus ini, pembunuhan ini kan harus dipertanggungjawabkan dan ini harus jalan. Itu dengan sendirinya. Ini pembunuhan ini satu bahagian yang harus diselesaikan. Itu sudah nggak usah kita diskusikan lagi lah itu. Artinya rakyat juga kritis juga, rakyat juga pintar juga. Bayangkan sedihnya dalam rangka 17 Agustus ada baris berbaris polisi diejekin. Di seluruh republik ini belum pernah terjadi begitu hina polisi. Sambo, Sambo. Itu terjadi di Makassar, itu terjadi di Banda Aceh, itu terjadi di Lampung, itu terjadi di Sulawesi. Tragis. Inilah kesempatan, momentum Mas, kalau mau Presiden Jokowi. Kompolnas yang selama ini Pak Mahfud ngomong, aku terkaget-kaget, ada kerajaan Sambo. Loh, yang mengawasi Polri, Kompolnas kok. Apa kerja Mahmud selama ini? Apa kerja Tito, wakil Kompolnas? Apa kerja mereka? Kok sampai bilang ada kerajaan Sambo? Kemudian ini, kok bisa bikin kerajaan? Seharusnya itu pekerjaan rumahnya Mahfud sebagai Kompolnas. Jadi udah salah kaprah. Udah babaliut katanya. Kenapa Bang Panda tidak memberikan kesempatan kepada Kapolri yang sekarang, Jenderal Listio, untuk menuntaskan sebagai bentuk tanggung jawab, membersihkan semua permasalahan yang ada di tubuh institusi Polri? Sekarang ada kesempatan Mas buat dia. Dia lakukanlah, dia buktikanlah. Nggak terjadi aneh-aneh rekonstruksi tadi. Keanehan yang mana di dalam rekonstruksi tadi, Bang? Ya dengar sendiri lah, masa ditanya lagi. Ketidakhadiran dari... Loh, ya seharusnya normalnya hadir lah, normal itu malah terbuka itu gitu loh. Jadi nanti akan ada lagi yang aneh-aneh, nanti akan ada lagi yang ini gitu loh. Nah ini sekarang kesempatan, moga-moga Sigit dengar kita bicara ini kesempatan dia. Tinggal sekarang dia punya nyali nggak? Iya kan? Punya willing nggak? Punya political will nggak? Ya kan? 4 star-nya itu di mana? 4 star-nya itu 4 bintang emas itu. Jadi kata Bang Panda tadi, Presiden juga harus bertindak seperti itu? Presiden harus memberikan dukungan kepada dia. Sudah dilakukan, Bang. Jadi tidak kita cerita Presiden 4 kali sudah berkali-kali mengingatkan. sudah disampaikan oleh Presiden. Bukan itu lagi. Presiden memerintahkan. Ya, lakukan perombakan, lakukan perbaikan. Kalau begitu kita tanyakan langsung kepada Bang Abalin. Bang Abalin, sejauh apa upaya dari Presiden untuk melakukan perombakan besar-besaran ini? Ini katanya momentum emas bagi Presiden untuk mengembalikan marwah dari institusi Polri. Saya mau bilang bahwa saya, Bang Panda, dan kita semua yang ada di sini, kita ini bukan hakim untuk mengadili itu polisi. Hati-hati loh, hati-hati. Polisi itu institusi negara loh. Saya mau bilang supaya jangan terjadi distorsi, Bapak. Jangan kita terlalu maju, jangan kita terlalu enak seenak perutnya berteriak. Kenapa distorsi, lari masalah ke sana kemari? Bahwa ini kesempatan polisi melakukan evaluasi internalnya, iya. Tapi apa kewenangan kita
untuk melakukan itu. Berikan kepercayaan kepada polisi, institusi negara. Orang-orang ini terproses, Pak. Menjadi jenderal, menjadi orang pemimpin itu terproses. Jangan dibikin begitu polisinya. Udah terbalik-balik. Jangan membuat distorsi ini perkara. Kalian siapa sih? Udah salah Itu tangkap, maksud udah saya. salah tangkap, udah salah ngerti. Sekarang lihat, dengar baik-baik. Kapolri itu dalam sidang etiknya kemudian ada dilakukan pemberhentian kepada Jenderal itu Freddy itu, kemudian diberhentikan secara tidak terhormat. Prosesnya sedang berjalan sekarang. Kita bicara tadi tentang rekonstruksi adalah gambaran terhadap apa yang dilakukan dengan berita acara pemeriksaan saksi. Di kitab undang-undang hukum acara pidana itu menjelaskan bahwa sidang majelis itu hakim menjadikan BAP itu sebagai petunjuk dalam mengungkapkan kasus kan. Kenapa kita menjadi mengadili polisi? Sementara polisi itu adalah institusi negara. Hati-hati loh, ini jangan sampai terjadi distorsi. Saya tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan rakyat ini. Nggak boleh begitu. Ini sohibku Ngabali sudah terlampau jauh menafsir. Tidak Iya, ada. kalau sampai bilang Dengar sampai dulu bicara baik-baik. apa, Dengar kemudian dulu abang harus baik-baik. bilang memberhentikan Kapolri, Jangan- kemudian segala jangan macam. seuzon, jangan ini seuzon. institusi Dengar negara, dulu. Bang Panda. Jangan terlalu maju begitu. Kita sama-sama DPR waktu itu. Baik. Pernah Jadi kita maksudnya bicara bagaimana, tentang Bang masalah Panda? ini. Saya bilang ini Itu loh. kesempatan emas buat presiden. Iya, Termasuk tapi Ini jangan Kapolri. peluang bicara Kapolri. Bukan berarti melenceng-lenceng menghukumi ke sana. Kapolri, menghukumi ini. Aduh. Ya. Ya, jadi Pak Ngabalin, mana gambar saya Halo. dulu dong, gambar Masih saya dulu tersambung. dong. Sudah tersambung, Bang. Nah, itu baru saya bisa ngobrol. Pak Ngabalin kebanyakan bicara ini. Ini kita nih masyarakat Indonesia, Pak, diwakili oleh Pak Panda, Pak Johnson, Pak Sampi. Ini kita ini rasional semua, Pak. Kita nggak ada distorsi, Pak. Paham ya, Pak? Iya, diksi yang dipakai Pak, juga. Anda Pak, juga saya harus boleh bicara, bicara Pak. dengan benar. Pak, Jangan Pak Ngabalin. bicara kayak begitu. Saya Anda bicara kan dulu, Pak. pengalaman. Masa Bapak sebagai jangan pengacara ngoceh-ngoceh, Pak. pengalaman. Woi, Ngomong kacau. Pak. Bergantian Oke. kita bapak-bapak. Gantian, Bang Pak. Deli, Pak. Segala Bergantian. macam. Kau siapa? Baik, Bang Deoli, Kau Pak. dapat apa? Menuduh orang goblok dan lain-lain. Lu siapa sih? Kau Sebentar. bicara orang bodoh dan segala macam di ruang publik. Sebentar, Pak. Kamu memang betul-betul tidak Seben- punya etika bicara di Ya ruang nggak publik. apa-apa, nggak punya Saya etika. tidak setuju. Pak, saya aktivis Kenapa 98, kalau Pak. kau berpengalaman? Pak, Kalau kau saya- berpengalaman, kenapa caramu begitu? Sebentar, Pak. Saya aktivis Kau yang 98. tidak berakhlak. Kenapa menuduh orang bodoh, goblok? Oke, kita segala macam? dengarkan penjelasan Bang Deoli, Kamu Pak. tidak Bang mengerti. Ngabalin. Bang Abalin, Kau kayak orang pintar kau. Pak Menuduh orang Ngabalin, bodoh bergantian. bergantian, Pak. semua. Caramu tidak berakhlak. Jangan marah-marah, Kau Bang Abalin. membodohi ruang publik. Tuhan Oke, Bang memberkati Abalin, kita Bapak. bergantian. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan memberkati Bapak. Rakyat siapa yang kau wakili? Ya. Rakyat siapa yang kau wakili? Tuhan memberkati Saya Bapak. tidak menutup masalah ini. Iya. Baik. Tetapi Boleh langsung ke Anda intinya, harus Bang Deoli, mengerti Pak. memberikan Langsung ke dukungan intinya. kepada Bang Abalin, institusi ditahan negara. dulu. Bang Proses Abalin, ini sedang ditahan dulu. berjalan. Bang Jangan Abalin. begitu cara kau. Oke, Bang Bergantian, Ngabalin, Bang kita Abalin, dengarkan ya. dulu responnya. Langsung ke intinya, Bang. Saya itu aktivis 98 yang mula-mula, Pak. Bahkan Presiden Iya, tapi Megawati. caramu tidak baik. Kau menuduh orang bodoh, goblok. Pak, Oke. Pak. Kau siapa sih? Ya saya aktivis 98, Pak. Bapak aktivis 98 bukan, Pak. Saya anak UI 98. Kita kembali ke Kau ngerti nggak? substansi. Oke, sama baik aja. kalau gitu Bapak- kita kembali ke substansi Baik, dalam gitu hal aja, ini. Bapak Terima sama kasih kamu. Bang Ngabalin. Terima kasih Bang Deoli, Pak. Sudah Kita kembali ke substansi, bapak-bapak. Gitu Bang aja Abalin, kamu Bang kamu Deoli, karena Pak. namanya begini. Kita diskusi boleh, panas boleh, Tuh. tapi jangan ngamuk-ngamuk kayak orang kesurupan. Saya kan juga nggak kesurupan. Iya. Iya kan? Iya kan? Mana ada saya kesurupan? Terima kasih Bang Sebentar, Deoli, Pak. kita kembali ke konteks ya. Catatan demokrasi ini penting. Bahwasanya kita ini kan masyarakat sipil. Kita boleh dong mengerti negara. Kalau negara ini tidak baik-baik saja. Kalau negara baik-baik saja saya juga diem, Pak. Saya mending piara burung di rumah sama ikan koi. Tapi karena negara nggak baik-baik saja, ya saya harus berontak, Pak. Oke. Ya kan? Baik. Bentuk pemberontakan tadi sudah disampaikan oleh ke Bang Abalin ya. Terima kasih. Iya. Bang Reza, kita berikan waktu juga Bang Deoli, Pak. Terima kasih. Silahkan Bang. Perkataan Pak Panda saya apresiasi, mengingatkan saya persis pada keinginan Pak Menko Polhukam untuk mengeluarkan memorandum perubahan internal Polri. Itu bagus tapi tidak memadai. Kenapa? Mustahil Polri akan berubah seandainya hanya dia yang diminta untuk berubah. Dengan kata lain, tuntutan bagi Polri untuk berubah secara internal semestinya, idealnya, seharusnya juga disertai dengan keharusan perubahan secara eksternal. Mungkin bertanya, pada dimensi apa perubahan eksternal itu harus dilakukan? Saya teringat sebuah kiasan, sebuah metafora, bahwa kalau polisi sudah bermain mata terlalu jauh dengan politik, akan menjadi twin trouble.
akan menjadi saudara kembar yang saling merusak. Alhasil, menurut saya, berangkat dari kiasan itu, ketika Polri diminta untuk melakukan pembenahan internal, maka pembenahan eksternalnya adalah kepada alat-alat politik negara. Agar tidak, ini apalagi menjelang 2024 nih, agar tidak kemudian mencoba menarik Polri ke sini, menarik Polri ke sana, memanfaatkan Polri sebagai kaki tangan politik, dan seterusnya. Termasuk juga penyelesaian kasus ini tentu ya. Oh jelas, jelas. Tadi Pak Panda kan berbicara keluar dari konteks pidana. Dan saya sepakat, tadi saya sempat katakan ada 4 tolak ukur keberhasilan. Tuntas, objektif, transparan, dan menyeluruh. Segendang sepenarian. Kalau bicara tentang menyeluruh, maka tidak cukup bagi Polri untuk menyelesaikan masalah Duren 3 berdarah hanya dari sisi pidana, tapi juga menjadikan ini sebagai momentum untuk pembenahan. Pembenahan internal iya, tapi pembenahan ke eksternal juga merupakan keharusan. Sesaat lagi kami akan segera kembali hanya di Catatan Demokrasi. Pemirsa tetaplah bersama kami.